Alhamdulillah kita ditakdirkan untuk memulai acara ini lambat 15 menit. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, karena itu tadi sudah diatur supaya pertanyaannya bisa banyak tetapi cepat. Nah, itu dengan cara bertulis tadi. Ibu bapak sekalian, sesi berikut ini adalah ada dua. Yang pertama sesi tanya jawab antar pemateri. Nah, kemudian sesi berikutnya adalah dari peserta ke pemateri. Nah, baik, kepada para pembicara saya beri kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri yang lain. Pada pemateri yang lain saya tidak panjang. Monggo saya persilakan Pak Gracia sampaikan pertanyaannya. Saya mau tegaskan lagi sekali lagi. Tadi Pak Ali mengatakan bahwa firman yang nusul itu makhluk saja. Saya ingin penjelasan lebih dalam sekali lagi supaya saya tidak salah mendengar, bahwa firman yang nusul itu memiliki satu sifat apa dua sifat menurut pandangan Islam. Kalau menurut pandangan Kristen jelas itu memiliki dua sifat, bahwa firman yang nusul serentak ilahi, dia adalah pencipta, dia tidak berawal, dan pada waktu nusul, wujud nusulnya itu ciptaan. Bagi kita itu tuntas. Itu iman Kristen apa? Sejarah pertama. Nah, saya ingin kejelasan tadi Mas Ali mengatakan firman yang kekal dari Allah kekal, tapi yang nusul itu makhluk. Jadi saya ingin kata dasar Quran itu makhluk atau bukan. Kedua, saya ingin meminta penjelasan mengenai ini. Mungkin ya kalau ada Ahlussunnah wal Jamaah di sini yang mungkin bukan Mas Ali. Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan Quran itu kekal. Dan bagi kita firman kekal itu kami sepakat, kami tidak ada beda. Yang jadi pertanyaan, apakah dengan itu firman yang kekal inilah yang menciptakan alam semesta? Oh tidak, yang menciptakan alam semesta adalah Allah dengan firman-Nya. Firman yang mana lagi? Jadi saya ingin apakah berarti Islam mengajarkan ada dua macam firman? Firman yang kekal yang menciptakan alam, dan firman yang kekal yang tidak bisa menciptakan apapun. Jadi saya ingin tanya sebagai orang Kristen tentang pendapat agama Anda. Terima kasih. Terima kasih. Langsung Pak. Ya, saya kembali kepada poin-poin yang saya sudah sampaikan di sesi kedua tadi. Kepada Pak Koco, mari kita melihat sekarang konsistensi logis. Ya, Pak Koco tadi bicara mengenai akal, mengenai rasio. Saya katakan tadi bahwa dalam Tritunggal, dalam ujian metafisik itu konsisten, dalam ujian logika konsisten, kemudian uji moral juga konsisten. Artinya dalam pengertian moral, bahwa Tuhan Allah berkata, hendaklah engkau mengasihi sesama manusia. Di dalam dirinya sendiri sudah ada teladan kasih. Mengapa ada teladan kasih? Karena Allah yang satu, yang ehad itu di dalam dirinya sendiri ada tiga pribadi yang berbeda, yang saling menjadi subjek dan objek kasih, sehingga kasih bisa diwujudkan di dalam. Jadi waktu Allah mengatakan hendaklah engkau mengasihi, secara moral itu mutlak benar diterima dan ada teladan dalam sifatnya sendiri yang bersifat Tritunggal. Ya, saya kira ini yang kemudian bisa saya ingin mendengarkan jawaban. Lalu untuk Pak Muhammad Ali, saya masih tetap kepada masalah Yahid dan Ehad tadi. Ini saya akan mencatat beberapa ayat-ayat di dalam Alkitab yang menggunakan kata Ehad. Kata Ehad itu salah satu yang tadi saya sudah kutip dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, di mana dikatakan di dalamnya, karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ada dua pribadi ya, dan keduanya menjadi satu daging. Nah, istilah yang dipakai di sana ada istilah Ehad, bukan Yahid. Lalu kemudian ada lagi nanti di dalam contoh berikut di dalam
Keluaran 26 ayat 6 itu yang berbicara tentang tenda-tenda kemah suci yang berbeda-beda, ya, bagian yang berbeda-beda digabung menjadi satu. Istilah satu di sini kok pakai ehad, jadi satu unity ya di sini. Lalu kemudian juga nanti dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 19 di sana disebut papan Yusuf, papan Israel, ya, dengan papan Yehuda itu digabung menjadi satu. Dan kata yang dipakai di sana juga ehad, jadi istilah ehad atau kata ehad itu sendiri, saya kira seorang ahli Ibrani sekalipun ya mencoba kata itu lalu memberikan penafsiran hanya berdasarkan kata itu sendiri tanpa konteks, itu saya kira menuju kepada penyimpangan yang besar. Saya mungkin sedikit ilustrasi yang mengenai teks tanpa konteks itu merusak. Contoh katakan suatu saat saya jalan ke satu tempat, di situ dompet saya jatuh di satu tempat persis di tempat itu naik gelap, ya, di mana orang-orang yang suka naik gelap ya malam itu kerang di depan dan mereka joget-joget gitu. Dompet saya jatuh persis di situ. Lalu nomor telepon saya di situ di dompet saya itu tercantum di dalam. Lalu salah seorang wanita yang menjadi clever di situ, dia telepon saya karena ada nomor telepon saya. Telepon, Pak, dompet Anda jatuh di sini. Dan kami coba dan ambil di sini. Lalu saya cepat ke sana supaya ambil dompet. Begitu saya sampai di sana, ya, saya bicara dengan wanita itu tadi, mungkin dengan pakaian dia yang kurang senonoh. Dapat orang teman saya, jemaat saya, lihat, Pak Yanto ini kok ngomong dari wanita yang pakaiannya seperti itu. Ternyata suka naik klub ya begitu. Suka-suka ya. Wah, lalu dia foto saya. Lalu dia ambil teks yang dia lihat itu tanpa konteks, tanpa konteks saya dengan dompet. Lalu kemudian dia cerita juga, Pak Yanto suka naik klub, Pak Yanto suka bicara-bicara dengan wanita-wanita yang suka naik klub. Maka habis selesai. Inilah teks tanpa konteks membunuh kebenaran itu sendiri. Maka saya tekankan lagi istilah ehad yang dipakai di sini harus dilihat dari konteksnya. Konteks yang dibicarakan di sini ehad satu di dalam pengertian gabungan. Suami bersatu dan istri menjadi satu daging. Satu ehad suami istri. Ehad dalam pengertian gabungan. Begitu juga papan Yehuda, papan Israel tadi. Dan kata untuk Tuhan Allah ya, selalu satu. Istilah Ibrani itu ehad, tidak pernah yahid. Nah ini perlu dijelaskan. Mengapa selalu ehad? Karena yahid dan ehad berbeda. Yahid maksudnya satu, bukan satu singular mutlak, tetapi ehad itu adalah satu yang berupa gabungan, unity. Sedangkan yahid itu bisa dikenakan sama misalnya anak tunggal, tidak ada saudara-saudara yang lain atau benda-benda tunggal. Walaupun secara filosofis saya sudah kupas tadi bahwa tidak ada satu benda apapun, tidak ada satu eksistensi apapun yang betul-betul buta secara tunggal, tidak ada keragaman dalam diri sendiri. Nah, saya minta nanti klarifikasi dari Quran mengenai ehad yahid ini, yang begitu. Lalu kemudian yang terakhir, sesuai dengan yang saya sudah sampaikan juga tadi, problem mengenai Yesus karena kita bicara Trinitas. Menurut pembicara-pembicara kita ini, apakah Yesus itu pembuat yang dia berkata aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, itu hanya lain yang boleh diciptakan Tuhan Allah, atau dia orang gila atau bagaimana? Sehingga nanti kita bisa dialogkan lagi, bisa bicarakan lagi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk Pak, mau mengajukan pertanyaan Pak. Pak baca dulu. Berhubung Mas Alida lagi sibuk jadi bagian saya. Oke, terima kasih. Saya senang sama Pak Yanto. Ya, Anda sportif. Kita boleh habis-habisan dalam opini, tapi hati harus satu. Saya setuju. Suatu saat saya minta bintang di STT Salem, ya, mungkin kelihatan. Pak Yanto minta saya jelaskan tentang eksistensi Allah. Itu berdasarkan filosofi atau alkitabiah dulu? Kalau satu itu satu, yang secara nasional itu gampang diterima. Nah ini justru yang problem ini nasionalnya atau Kristen kok Trinitas sulit dijelaskan, tidak bisa dimengerti. Dan saya sendiri sudah menunjukkan konsistensinya baik secara metafisik, uji logika, uji moral, semua lolos secara filosofis.
Maka saya minta klarifikasi sekarang. Bagaimana kira Allah monoteisme mutlak yang betul-betul tunggal, tidak ada keragaman dalam dirinya, menjawab problem metafisik, menjawab problem logika, dan menjawab problem moral. Oke. Terima kasih. Pak moderator, tolong nanti ini semua secara apa ada kebetulan saya nggak tahu. Saya sudah bahas untuk mahasiswa bahwa temanya itu materi judulnya satu. Saya lihat dari presuposisi fisika, presuposisi filsafat, dan presuposisi teologis. Ini bisa dikasihkan. Oke. Jadi gini Pak. Ini masih kita dikasih pertanyaan dulu, belum menjawab. Oh saya belum jawab. Belum. Ini dengan memberi pertanyaan dulu ke. Jadi saya sekarang jawab atau? Belum. Pertanyaan dulu. Oh pertanyaan saya. Pertanyaan saya gini. Pertama, ketika saya baca makalahnya Pak Yanto, saya sangat setuju, ya, dan saya sangat respect sekali bahwa saya ini menolak pluralisme. Saya tolak Pak. Pernah mahasiswa IAIN Makassar itu orang Jawa bilang kecil. Ketika saya mau ngisi kajian di sana di Pondok Hidayatullah, semua pada minggir-minggir. Tapi setelah kajian mereka menghubung saya. Dia bilang apa? Saya kira Bapak ini pluralis. Karena dia lihat tampilan saya. Saya justru menolak pluralis Pak. Kalau Bapak bilang di sini ya ada tertulis pluralis itu memperkosa agama. Itu saya setuju. Itu jelas. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau dalam konteks agama pluralisme ditolak, bagaimana dalam konsep yang paling hakiki dalam sebuah agama yaitu siapa dan berapa Tuhan, dia menerima pluralisme. Jadi kontradiksi kan? Gitu loh. Ini saya belum mengaji Alkitab ya. Nanti semakin asik, makanya saya minta ini terus berlanjut ya supaya mencerdaskan. Nanti masalah mau kafir tetap iman ya urusan masing-masing lah, ada masalah. Tapi yang kita sama-sama cerdas. Tolong dijawab, kenapa kita masuk dalam konteks agama menolak pluralisme? Nah, saya setuju. Dalam konteks Tuhan. Nah, sebentar Pak. Saya jelaskan kata Tuhan dulu Pak ya. Saat ini Islam, Kristen juga banyak nggak ngerti nih, gitu loh. Saya kadang-kadang seperti dialog kali nggak ketemu. Begini Pak. Seorang sastrawan kita Reni Silado pernah menulis di harian Kompas 11 September 2002 dengan judul Bapa jadi Bapak, Tuhan jadi Tuhan, dan bangsa jadi bangsa. Dalam tulisan ini dia menyatakan bahwa sampai dengan tahun 1668 Alkitab berbahasa Melayu tulisan Brownius masih menggunakan kata Tuhan. Ketika ada penerjemahan ulang dilakukan oleh pendeta Mercer, maka mulailah digunakan kata Tuhan dan juga perbuatannya yang menjadi Tuhan. Pada abad-abad berikut sepanjang 200 tahun Alkitab, bahasa Melayu melanjutkan perjalanan Mercer ini. Ini fakta sejarah Pak. Siapa ini Silado itu? Guru musiknya Dol Sumbang, guru teaternya Dol Sumbang, dan saya suka dengan musik Dol Sumbang. Seniman Pak. Bapak lihat, makanya kalau dalam gondrong seperti saya, Bapak suka betul. Yesus suka gondrong gitu. Orang cerdas itu selalu memilih tinggi. Tahun. Itu. Nabi Muhammad dalam Al-Quran bacanya seni. Yesus bagaimana di Injil Yohanes sangat seni. Gitu loh. Jadi Pak ya, saya mengusulkan, mungkin Anda punya akses ke Jakarta. Di Al-Quran itu kata Tuhan itu harus hilang. Kita yang punya itu hanya Allah, nama eksistensi yang nggak bisa diterjemahkan dalam bentuk apapun. Saya sudah tunjukkan dari asal usul. Ketika dia bertemu dengan Allah, Pertanyaan aja. gimana? Pertanyaan aja. Kita ini belum pertanyaan supaya jelas sampai apa Tuhan apa Allah gitu. Karena bagi saya Yesus itu Tuhan, tapi bukan Allah itu loh. Supaya kalian juga ini gara-gara bingung-bingung semua ini bukan itu. Nah, pertanyaan saya Pak, kenapa dalam pluralisme agama Anda menolak, tapi dalam eksistensi siapa itu Allah Anda menerima pluralisme?
Itu bisa lagi Pak? Oke. Berikutnya tentang saya harus apa namanya menyampaikan rasa maaf saya kepada Pak Yanto. Anda itu dengan jujur mengaku tidak menguasai bahasa Ibrani. Mohon eksibit. Tadi sih yang bikin saya marah. Anda tidak menguasai bahasa Ibrani, ya. Tetapi Anda berargumentasi dengan filologi itu sangat rawan. Gitu. Coba Bapak 3 itu berapa bahasa Ibrani? Berapa? 3. Berapa? 3 itu salos. Ya. Pak, begini aja. Apa yang ditanyakan dulu dijelaskan dulu. Moderator ini. Oke, makanya saya mau kesana ini, ya. 3 itu salos. Kena wong Jawa sosok. Gitu. Jadi ini hari-hari Pak. Hari-hari itu bilangan Pak. Ini semua saya tanya dari tahu nih. Perhatikan, itu kuantitatif. Berapa? 1. Sanain, Senen berapa? 2. Salos, Salasa, ada berapa? 3. Arba berapa? 4. Homsa. Kenapa enggak Jumat? Kenapa Jumat? Saya bisa jawab. Karena ada surat Jumat. Kenapa Jumat? Kenapa isim? Berubah dari fi'il ke isim. Seharusnya bilangan. Baru nanti Sabat. Kalau kita Sabat. Pertanyaan saya Pak, Ehad itu Pak, itu kan hari. Apa pada hari di dalam hari? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan. Ya. Pertanyaan saya sebetulnya tidak terlalu signifikan karena ini hanya ingin mengklarifikasi saja. Mengapa dalam menjelaskan mengenai kalimat dalam Al-Quran dan menjelaskan mengenai Allah dalam Al-Quran yang sebetulnya sama-sama disebut Asmaul Husna, kemudian ditarik dalam konteks perdebatan teologis antara apa makna sifat dan apa zat dan relasinya seperti apa, sehingga nanti ini menjadi cara untuk legitimasi Trinitas Kristen karena memperdebatkan antara Ibn Rushd dengan Imam Ghazali. Apa sebetulnya yang mempersamakan keduanya? Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, padahal tidak ada kesamaan sama sekali. Meskipun sama-sama istilah yang dipakai sama, tapi faktanya memang makna yang dibangun antara Kristen dan filsuf Islam berbeda. Itu satu. Pertanyaan kedua, dalam paparannya Pak Pendeta, di dalam Torah mengenai putra yang dikorbankan itu menggunakan istilah Yehudi, istilah Yehudi. Rabbi Rashi Shlomo bin Yitzhak menyebutkan meskipun ini menggunakan kata Yehudi, tidak menggunakan kata Echad, tapi di sini konteksnya kembali tadi yang saya sebut harus dikuatkan dengan konteks. Konteksnya anaknya sudah lihat di sini, yakni Yishmael dan Yitzhak. Jadi konteksnya sudah dua. Lalu bagaimana bisa diplesetkan bahwa makna Yehid itu satu-satunya, kemudian makna Echad itu satu tapi di dalamnya mengandung kerangkapan. Dasar argumentasinya apa? Padahal rada Yehudi yang satu ini sudah dibaca nanti tidak membedakan antara Yehid dan Echad, sebagaimana Muslim tidak membedakan antara Qul huwallahu ahad dan teks yang lain mengatakan ilahun wahidah, jadi ahad dan wahid sama.
Di mana argumentasi itu dibangun? Saya ingin tahu dokumen pertama yang membicarakan pembedaan antara yahid dan ehad dalam argumentasi kitab Yahudi. Dan saya bisa bawa ini kitab Yahudi yang asli. Tolong dicarikan di sini atau kitab yang lain, silakan. Tapi saya minta dokumen Yahudi. Kalau tidak bisa menjawab berarti harus diklarifikasi. Itu adalah pemaknaan Kristiani. Kesimpulannya sederhana. Saya kira itu. Sudah diklarifikasi pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing pemateri. Untuk menjawabnya, saya kira menjawabnya bukan disilang. Jadi dari pertanyaan Kristen menjawab pemateri Islam. Dari pertanyaan Islam yang menjawab langsung semuanya pemateri Kristen. Gitu ya. Karena yang bertanya pertama tadi Kristen, maka sekarang yang menjawab siapa? Saya persilakan siapa dulu? Ya. Oke. Saya harus konfirmasi dulu Pak, karena pemahaman sama Trinitarian juga itu beda-beda. Ya. Makanya sebetulnya saya maaf sama Mas Gracia, ya. Benar, saya tidak boleh merendahkan orang gimana. Ketika saya di kan ditolak dulu. Ketika saya disuruh sama Mas Andreas, mau nggak diskusi sama Pak Yanto? Mau saya. Tapi saya tolong minta kapasitas akademisi, betul? Betul nggak? Saya minta kapasitas Pak Yanto dari segi akademisinya S1, S2, S2, Bapak. Kan saya minta. Iya kan? Jadi, kalau Mas Andreas sebetulnya belum dalam takaran waktu untuk ketemu saya. Sorry, Gracia. Bukan saya tidak menghormati. Belum takaran waktu untuk ketemu saya. Belum, bukan tidak. Ya, lain ya. Nanti kalau sudah ya S2, S3 boleh lah. Ya. Jadi makanya yang berargumentasi ini kita, nggak usah mungkin pendapat orang, urusan orang disuruh lagi nunggu cuma siapa. Oke, Pak, tolong Pak dikasih swasta. Swasta bisa jawab. Benar begini, teologi Bapak tentang Trinitas. Betul. Pak Yanto, betul. Karena nanti kalau nggak begini saya jawab salah. Karena bangun saya apa? Bapak kalau Mas Gracia, kalau baca proposal saya sampaikan ke Pak Yanto. Kalau ada seseorang yang mengatakan Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan relasi bukan kuantitatif jumlah, dia tidak layak diskusi dengan saya. Lebih baik alat akademisnya disimpan. Ini di sini saya tulis. Jadi sebetulnya kenapa saya berbicara gitu? Background saya eksak, gitu. Yang pasti aja. Gitu. Oke, saya akan jawab. Sudah selesai belum? Belum, saya belum menjelaskan. Saya masih bertanya. Mungkin begini maksudnya, tapi sempat bertanya sedikit sebelum dia menjawab. Mau dijawab gitu ya? Mohon maaf. Tadi Pak Mojo menanyakan dulu sebelum menjawab lebih lanjut. Nah, gitu ya. Mungkin perlu supaya jelas soalnya. Ya. Jadi gini Pak, benar gini Pak ya. Enggak, kalau sama-sama gampang nanti Pak Yusuf. Pak Yanto itu, supaya saya, karena ini Pak Yanto mau bersaing tentang logika berpikir gitu loh. Kalau saya nggak tahu kontennya nanti saya salah jawab gitu. Ini betul. Iman saya seperti itu. Nah, oke, sip. Yang semacam itu kalimat-kalimat itu bisa dimaknai, bisa ditafsir sesuai dengan maunya siapa yang nafsir. Maka bagaimana doktrin Trinitas ini ditafsirkan oleh orang Kristen sendiri, dia akan jawab nanti. Ini betul. Kalau Mas Gracia tidak sepakat dengan itu, saya kira tidak usah bicara di sini. Oke, saya sepakat bahwa firman itu sehakikat dengan Allah. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman bersama Pak moderator, saya minta tegas.
Saya tadi kita berbicara tentang jumlah bukan firman. Nanti saya layani. Tapi jumlahnya harus selesai tunggal ya. Iya. Bukan firman gitu loh. Iya. Ada dari firman ke-6 dan mana ya? Oke, saya jawab ya. Tentang secara logika ya. Secara logika Pak, bahwa dimanapun kita berbicara dunia ya. Saya tanya, Pak Yanto ini ada berapa? Pak Yanto yang dosen saya ada berapa? Satu kan? Iya kan? Iya kan? Nggak dua, nggak tiga kan? Satu kan? Kalau Anda 2, 3, 4 istri bisa bingung Pak, malam ini minta, besok minta, besok lagi minta, ini mana ya? Gitu ya? Itu analisa gampang Pak, logika gampang. Pada hakikatnya Pak, di teori saya ini nanti satu ya. Justru Bapak itu belum selesai. Bapak tulis saya dulu. Silakan. Dinaikkan warnanya itu. Oke. Pak Yanto bukan keliru ya, tapi belum selesai. Ketika unity and diversity ya. Ketika Pak Yanto unity dan diversity itu ketika Pak Yanto sambungkan 1 dibagi 3. Ini 0, ya kan? Ketika 1 dibagi 2. Ini kan? 0,5 ini kan? Ketika 1 dibagi 1 kan? Iya kan? Nah Pak Yanto masih di sini sudah disimpulkan bahwa unity dan diversity. Gitu, itu sampai di situ pikirnya. Sebetulnya semua yang ada di dunia itu 1. Ketika 1 dibagi 0, sahabat bisa jawab. Mulai Profesor Gondrong sampai botak di bawah itu nggak bisa jawab. Di sini ada rahasia loh tentang 1 itu. Ini tulisannya di sini. Apa loh? Saya tanya semua ya. Yang pertama ya, problem yang pertama dari apa yang disampaikan Pak Koco ini tadi, menarik Allah yang transenden kepada matematika manusia tidak masuk. Yang saya katakan tadi ya, saya tidak berkata bahwa Allah ada analoginya, ada ilustrasi yang flex 100%. Maka kalau ada ilustrasi analoginya dalam wilayah ciptaan, maka dia bukan Allah, ciptaan. Dia transenden. Maka yang saya katakan tadi itu bahasa analogi. Analogi artinya apa? Ada jejak kaki Allah, ada sesuatu gambaran Allah, cermin daripada diri Allah sendiri dalam ciptaan. Karena Tuhan Allah itu adalah pencipta seluruh ciptaan, tidak ada yang eksis yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Nah, karena ada gambaran-gambaran walaupun tidak sempurna, walaupun terbatas, karena apa yang merupakan ciptaan pasti terbatas, maka masih tetap bisa menggambarkan apa yang ada pada diri Allah yang sempurna, yang tidak terbatas. Maka saya tidak terjebak kepada wilayah matematika atau ilustrasi tertentu yang saya mengatakan ilustrasi ini betul-betul secara buta persis menggambarkan begitu. Saya tidak terjebak. Saya justru masuk ke dalam konsep unity and diversity. Tuhan itu unity and diversity. Karena dia unity and diversity, maka seluruh ciptaannya mencerminkan prinsip unity and diversity. Mesti dimengerti dari konteks ini pertama, ya. Ini yang pertama. Saya tidak usah tulis-tulis ya. Lalu yang kedua, ya. Lalu yang kedua, matematika kita pun ini bisa ditakuti, ya. Kalau mau dipaksa, saya sebetulnya tidak mau menundukkan Allah dalam wilayah matematika manusia. Tapi matematika itu sendiri pun bisa ditakuti. Tambah beda dan kurang beda dan bagi beda dan kali. Kenapa ketika membicarakan perhitungan selalu hanya bicara pertambahan? Orang Kristen bilang Allah Bapa Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah, berarti ada 3 Allah. Mengapa tidak pakai prinsip perkalian? Saya tidak mau terjebak ke dalam wilayah ini ya. Cuman saya hanya mau menunjukkan bahwa kita tidak bisa menjebak Tuhan Allah itu di dalam satu matematika tertentu, sesuatu teori tertentu, karena dia pasti tidak mungkin bisa dijelaskan oleh manusia yang terbatas. Tetapi bayangannya, refleksi dirinya ada. Kalau dikatakan ya, kalau ada teolog yang mengatakan sama sekali Tuhan tidak bisa dikenal, saya akan tanya, kalau begitu aku menyembah Tuhan yang mana?
sama sekali dia adalah the holy other, sesuatu yang lain yang tidak ada dua sama sekali. Lalu bagaimana konsep Allah di dalam pikiran ini ada? Itu membuktikan bahwa apa? Tuhan ada jejak-jejaknya dalam pikiran manusia.